Bab 481, Pengiriman mendesak. Berikan itu padaku. Kaisar sendiri yang membaca batu giok itu sebelum mengerutkan kening. Ini terlalu cepat. Begitu banyak pria hanya dalam beberapa hari. Tidak mungkin nama klan Luo cukup untuk menarik perhatian. Senyuman mengejek terlihat di wajah Suge Changfeng. Yang mulia, sepertinya Anda melupakan trik cerdik Zuo Fan selama perang terakhir, menyambut ahli dari rumah lain. Dengan akar mereka yang kuat, bahkan ketika mereka menjadi tunawisma, nama mereka akan tetap hidup di tanah mereka. Mereka hanya perlu menunjukkan diri mereka dan pengikut mereka akan berbondong-bondong datang. Mereka pasti berpikir bahwa perang sudah berakhir dan sekarang sedang mengambil langkah untuk menang. Saya berani mengatakan 1 juta berada di sisi yang rendah, hahaha. Ejekan itu menggetarkan telinga sang kaisar, lalu dia berkata, anjing kampung itu melakukan tindakan ini untuk membuatku berada di posisi yang tepat. Setelah memicu begitu banyak bentrokan antara dia dan Regent Estate, kupikir dia akan menjadi yang terlemah meskipun dia adalah pemenang. Tapi dia telah melampaui perkiraan apapun, menjadi ancaman terbesar, membawa seluruh Tianyu berperang denganku. Gertakan gigi kaisar bergema dan Suge Changfeng menghela nafas. Oh, yang mulia, ini adalah kesalahan kami berdua. Kami masing-masing ingin menggunakan Zuo Fan dan membuat Tianyu semakin kacau demi keuntungan kami sendiri. Saya, atas kesempatan memberontak dan yang mulia, membersihkannya dari semua faksi lainnya. Tapi pada akhirnya, aku jatuh hati pada rencana yang mulia dan sekarang anak itu telah menghilangkan semua faksi yang diinginkan yang mulia. Hahaha, pion yang berubah menjadi pemain, memanfaatkan orang lain. Yang mulia, dia baru saja memasak angsa Anda. Tutup mulutmu. Kaisar membalas dengan marah, saya adalah putra surga. Aku tidak bisa, tidak akan, kalah, Setelah batuk parah, dia melihat sapu tangan itu berlumuran darah. Kaisar menyembunyikannya di dadanya dan berseru, Suge Changfeng, perhatikan baik-baik. Pemenang akhirnya adalah saya. Zuo Fan akan mati tanpa keraguan. Hahaha, tunjukkan padaku, ke tangan siapa tanah ini akan jatuh. Jawab Suge Changfeng. Yuming tersenyum dan mengejar kaisar. Penjara telah kembali tenang, dengan air menetes ke senandung Suge Changfeng. Buk. Kaisar menyerbu ke ruang belajar kekaisaran dan duduk, penjaga. Ya yang mulia, seseorang sudah membungkuk. Apakah Shadow King sudah kembali? Tidak, yang mulia. Pada saat kritis ini dia belum kembali. Apa yang dia lakukan? Kaisar menamparkan meja. Laporan. Seorang tentara berlutut, yang mulia, Tuan Raja Bayangan meminta audiensi. Komandan tinggi Quan Rong dan para jenderalnya juga menunggu di luar istana. Kirimkan mereka masuk, Kaisar bergegas. Raja Bayangan membawa serta eselon pasukan Quan Rong. Tuba Lianer dan Tuoba Liu Feng mendengar kedatangan ayah mereka dan sekarang bersama dengannya, bersama dengan 8 pengawas serigala dan pengajar istana. Semuanya ada di sini sebelum Kaisar. Salam, yang mulia. Tuoba Tishan memberi isyarat untuk membungkuk, sementara yang lain menawarkan busur penuh. Kaisar tersenyum, Komandan, reputasi Anda mendahului nama Anda. Sekarang setelah aku melihatmu, itu tidak adil bagimu, hahaha. Kaisar langsung menuju inti permasalahan, Komandan, bagaimana hasil akhir Anda, apakah sudah selesai? Semua orang memandang Tuoba Tishan dengan penuh harap. Itu tentang pertarungan antara dia dan Dugu Santian. Semua orang ingin tahu hasilnya. Tersipu, Tuoba Tishan ragu-ragu. Raja Bayangan mengambil alih sambil menghela nafas. Yang mulia, saya telah menurunkan Dugu Santian dari bayang-bayang. Oh. Kaisar menyela dan Raja Bayangan melanjutkan, tetapi Zuo Fan muncul saat itu, menjadi marsekal baru tentara Dugu dan membawa pergi para prajurit yang berjuang. Apa? Kaisar berteriak, bajingan itu mengambil tentara Dugu. Sudah cukup buruk dengan kekuatannya tapi sekarang dia bahkan lebih menyusahkan. Bagaimana bisa kamu tidak menghentikannya? Atau setidaknya tentara Dugu? Shadow King menghela nafas, yang mulia menyadari keterampilannya yang luar biasa dan saya sendiri bukanlah tandingannya.
Tapi entah bagaimana caranya, dia malah membuat pasukan monster Komandan Tuba gemetar ketakutan. Dia bahkan menyandera Komandan Tuba. Ahehehem. Tuoba Tishan menyela. Itu mungkin merupakan penghinaan terburuk dalam hidupnya. Anak-anak tampak heran. Ayah mereka yang tak terkalahkan kalah dari seorang anak laki-laki. Tuba Lianer khawatir, "Ayah, apakah dia menyakitimu?" "Hahaha, dia hanya bertingkah keras tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Tuoba Tishan mengabaikannya. Zalahan memelototi 5 serigala lainnya. "Inikah caramu menjaga komandan, membiarkan musuh mengambil pemimpin kita? Memalukan sekali." Serigala-serigala itu mendengus, dan Slaughter Wolf dengan muram berkata, "Anak nakal itu memiliki keterampilan yang menyeramkan. Di saat kekacauan itu terjadi, keadaan Anda tidak akan lebih baik. Tapi bagi pria sombong sepertimu, hal itu tidak akan didengarkan, karena tidak bentrok dengannya." "Siapa bilang aku belum melakukannya? Aku dan Zebie menyudutkannya 3 lawan 1. Namun Zebie akhirnya terbaring di tempat tidur selama sebulan." Ahehehem. Zebie menyenggol Zalahan, meski sedikit terlambat. 8 pengawas serigala melihat sekeliling dan melihat sosok yang familiar. "Ah, anak itu menyerahkan segalanya kepada kita." Suasana hati mereka mencapai titik terendah. Datang ke Tianyu telah memberi mereka kekalahan terburuk dalam karir mereka. Tuoba Tishan mengerutkan kening, "Yang mulia, sebenarnya siapa dia? Kenapa kita belum pernah mendengar seseorang dengan keterampilan seperti itu?" "Ayah, izinkan aku. Saya sudah berada di Tianyu selama berbulan-bulan dan telah menyelidikinya." Tuoba Liu Feng berkata, "Zuo Fan berasal dari klan tanpa nama. Ia terlahir sebagai pelayan dan ketika klan berada di ambang kehancuran, ia menjadi pengurusnya ketika yang tersisa dari klan hanyalah 2 anak dan seorang penjaga. Sejak saat itu, dia membuat kesepakatan dengan tokoh-tokoh kuat, membutuhkan waktu 10 tahun untuk membawa klan tersebut dari ambang kehancuran ke apa yang kita lihat sekarang, memimpin faksi musuh. Yang mulia bahkan memberinya gelar pengurus terbaik di bawah surga sebagai bukti keahliannya yang luar biasa dalam memimpin. Dia tahu cara menangani anak buahnya, mengambil ahli di rumah untuk dirinya sendiri. Sekutu-sekutunya menaruh kepercayaan penuh kepadanya dan memikul tanggung jawab yang berat. Meski begitu, semua orang menghormati dan takut padanya. Musuh dan teman sama-sama memiliki pandangan yang sama. Licik seperti musang, sadis seperti serigala, licik seperti ular, dan agung seperti naga. Dia mungkin memamerkan setiap kesempatan yang didapatnya, tetapi di dalam dirinya ada pikiran jahat yang tidak bermoral menunggu kesempatan untuk menerkam. Benar, bocah nakal itu telah menjadi duri terbesar di sisiku. Kaisar mengakui. Tuoba Tishan berkata, "Saya tahu dia hebat, tapi tidak pernah sebanyak ini. Saya harus lebih berhati-hati dengannya dibandingkan dengan Dugu Santian. Untuk itu, saya meminta Komandan Tuba untuk berbaris di kota Wingeze." Kaisar mendesak. Tuoba Tishan tersentak, "Tapi saya baru saja sampai di ibu kota kekaisaran. Pasukanku." Anak itu terlalu penipu. Atas nama tuannya, dia mengumpulkan kekuatan. Aku juga tidak bisa mencelanya, tidak ketika kamu sudah melangkah ke dalam Tianyu agar semua orang bisa melihatnya. Penundaan apapun akan membuatnya memimpin jutaan tentara. Jika 3 sekte penjaga kekaisaran mengetahui hal ini, kesepakatan kita akan gagal. Apa? Mereka semua tersentak melihat reaksi cepat Zuo Fan. Untuk menjamin penyelesaian perang ini dengan baik, aku akan mengirimkan naga ilahi dan raja bayanganku. Sayangnya, musuh memiliki ahli yang cakap. Kaisar mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Imperial Tutor akhirnya berbicara, 3 ahli dari Bistaming Sect telah datang juga. Tidak peduli seberapa tangguh musuhnya, itu akan sia-sia. Bab 482, Pasukan Berbaris. Keesokan harinya, embun jernih yang berkilauan saat matahari terbit menghilang seiring dengan iring-iringan besar, tentara berbaris dengan disiplin ke kota terpencil di perbatasan. Rasa haus darah dan penghasutan perang berpadu menjadi suasana dingin dan mencekik, menghilangkan ketenangan alam. Para predator yang sedang mencari mangsa merasakan perubahan tersebut dan menggali lebih dalam ke dalam gua mereka, menggigil karena ketakutan.
Kami, hewan, tidak memiliki alat kenabian apapun, tetapi kami memiliki indera keenam. Kami tahu hari ini adalah hari yang buruk untuk berburu. Baiklah, kita akan berpuasa di tempat tidur kita saja. Ketika perut mereka menunjukkan ketidaksetujuan yang sangat besar, tidak ada hewan yang berani mengintip keluar, memilih untuk tidur dalam keadaan lapar. Tuoba Liu Feng menatap ke kota yang jauh. Ayah, itu adalah kota Wingeze. Kami membutuhkan waktu 2 bulan untuk bertemu dengan pasukan utama kami dan melakukan perjalanan ke 3 juta orang kami dengan kecepatan penuh. Tuoba Tishan berkata, di mana Tuan Yang Mulia Kaisar Surgawi dikirim untuk membantu kita memecahkan susunannya. Minta mereka memeriksa situasinya. Dipahami. Tuoba Liu Feng membungkuk. 10 orang terbang menuju kota Wingeze, ahli surga yang mendalam dan master susunan kelas 6. Hampir tidak ada barisan di Tianyu yang dapat bertahan setelah kematian mereka. Mereka segera kembali dengan laporan, Komandan, tanahnya mencakup 500 susunan. 200 kelas 3 dengan banyak kelas 5 dan 6. Butuh waktu dan upaya untuk mengungkapnya. Saya baru tahu itu adalah tipuan Zuofan, memaksa saya untuk melawannya di sini. Tuoba Tishan menghela nafas. Wajah Tuoba Liu Feng menunduk saat menyadari maksudnya. Zuofan adalah orang yang keji dan menyimpang, menganut seni perang dalam memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan orang yang tepat. Penyusunannya tidak sepenting memaksa ayah datang ke sini. Kami harus menyerang dengan keras dan cepat. Dia menguasai kota dan memiliki keunggulan medan. Bukan itu saja, Tuoba Tishan menghela nafas, kami memiliki keunggulan jumlah, tapi dia bisa menakuti monster kami, menggagalkan pasukan monster kami. Selain itu, dia memiliki susunan di sisinya. Angka tidak ada gunanya bagi kita di sini. Namun dalam kasus ini, hasilnya bisa berbeda-beda. Zuofan ini telah memanfaatkan kekuatannya secara maksimal dan memotong kekuatan kita. Saya bahkan berani mengatakan bahwa dia akan mengendalikan medan perang sejak awal dan mengikat kita. Tuoba Liu Feng merasa gelisah. Melihat ke kota, yang dia lihat hanyalah benteng baja. Zuofan mengerikan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Biarkan Master Arai melakukan tugasnya untuk saat ini dan kita akan melihat reaksinya. Tuoba Tishan memandang 10 orang itu, hancurkan susunannya, cepat. Berdiri di tempatnya, salah satu dari mereka membungkuk, Komandan, ada 500 susunan di sana, dengan beberapa susunan khusus tercampur di antaranya. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun. Itu masalahmu. Perintah militer adalah yang terpenting, ayo. Tuoba Tishan menggonggong. Para pria menjadi putus asa. Demi Tuhan, amatir ini hanya tahu cara meneriakkan perintah. Dengan begitu banyak susunan, mereka akan segera tertangkap mati alih-alih menghancurkannya, secara harfiah. Belum lagi seseorang yang keluar dan mengambil nyawanya. Dewa Perang Kuanrong, kakiku. Anda tidak tahu apapun tentang Arai. Karena penggunaan kekerasan tidak mungkin dilakukan, Anda tetap melibatkan kami. Penutupan yang bagus. Di mana ada Arai, kirimkan pemutusnya, bukan? Orang-orang itu mengumpat dan mengumpat, namun tetap menurut. Suara mendesing. Sesampainya di pinggir kota Wingeze, mereka mulai bekerja. Berharap ke surga yang tinggi tidak akan ada seorang pun yang keluar untuk membunuh orang-orang malang itu. Namun pernahkah ada pemilik Arai yang tidak mengetahui barang-barangnya sedang dirusak? Di aula klan Luo, diskusi perekrutan sedang berlangsung ketika Zuofan tersentak dan tersenyum. Pelayan Zuo, ada apa? Nenek bertanya. Zuofan menggelengkan kepalanya. Saat itu, seorang murid klan Luo menyerbu masuk. Pelayan Zuo, 10 lelaki tua berada di luar membuat tanda. Saya tidak bisa memahaminya tetapi sepertinya itu memecahkan susunannya. Tentu mereka. Anda boleh pergi, tidak apa-apa. Bersikaplah seperti biasa. Zuofan melambai. Pria itu pergi sementara tuan rumah panik. Long Yifei berkata, apakah itu berarti Tuoba Tishan ada di sini? Itu terlalu cepat, kami belum siap. Hehehe, lalu bagaimana kalau cepat? Zuofan mencibir, ayo jalan-jalan, lihat kabut sedang bekerja keras. Yang lain bingung, musuh ada di gerbang dan kamu sedang ingin berjalan-jalan.
Lalu mereka menenangkan diri. Dengan anak yang selalu bermain keren, bersantai berarti semuanya sudah siap, jadi kenapa khawatir? Orang-orang itu mengikuti Zuo Fan. Mereka terbang di atas kota dan melihat 10 orang tua itu bergerak melalui gerakan, wajah merah dan mengumpat sepanjang waktu. Ya Tuhan, siapa yang mengatur ini? Bagaimana susunan kelas 2 begitu rumit? Dan gaya macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidup saya. Mereka pasti memiliki beberapa Grandmaster Arai untuk menarik arai yang begitu tepat. Tidak ada yang berhasil untuk memecahkannya. Cukup obrolan dan lebih banyak minyak siku. Orang-orang tua menggerutu karena tugas itu menjadi mustahil, dan selama ini tidak ada kemajuan. Master susunan kelas 6 yang hebat ini menolak keras sebelum susunan kelas 2. Itu sama sekali tidak normal. Kelompok Long Yifei mengangguk di atas, dengan lebih mengagumi Zuo Fan. Keterampilan Steward Zuo luar biasa, menjengkelkan orang-orang bodoh itu sampai mati. Hahaha, Long Yifei tertawa. Yang lain menganggukkan kepala. Zuo Fan terkekeh, saya mungkin kompeten dalam arai, tetapi tidak cukup untuk membuat arai kelas 2 memiliki kekuatan yang keenam. Mereka tidak dapat memecahkannya karena mereka tidak memahaminya. Zuo Fan berteriak, mencoba memecahkan susunan kelas 2 hanya dengan gerakan. Anda ahli surga yang mendalam karena menangis dengan suara keras, mengapa tidak menggunakan kekerasan? Apakah otakmu mati? Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? 10 pria itu mengangguk dan tersenyum di atas. Mereka penasaran ingin melihat penyelamat mereka. Meskipun senyum dingin Zuo Fan membuat mereka takut. Zuo Fan, dia datang untuk membunuh kita. Seorang pria meratap, lututnya gemetar karena ketakutan. Zuo Fan melambai, tidak apa-apa, teruslah bekerja dengan baik. Kamu punya banyak waktu, hahaha. Zuo Fan terkekeh, mendarat di tangga gerbang kota. Tuan rumah tercengang, mengikutinya. Yang paling terkejut adalah kabut. Seseorang mengumpulkan sedikit keberaniannya, teman-teman lama, apakah kita melanjutkan? Yang lain mengangguk, mengapa tidak? Dengan kedua belah pihak memberi kami izin, kami akan melakukan hal itu. Seru yang lain. Ya, sangat jarang kedua belah pihak sepakat, jadi ayo lakukan saja. Tidak melakukan hal itu mungkin akan membuat kita mati lebih cepat. 10 orang itu membuat tanda lagi tetapi segera memilih ide Zuo Fan untuk memaksakan jalan mereka melalui susunan kelas 2. Tuan rumah berpaling dari mereka ke Zuo Fan, pelayan Zuo, ada apa semua ini? Saya menunggu. Untuk apa? Para ahli akan muncul. Zuo Fan mencibir, Tuo Batishan tidak mengisi daya karena susunannya. Dia meminta 10 kantong tulang ini untuk memecahkannya terlebih dahulu. Membunuh mereka adalah hal yang benar tetapi menunjukkan kegugupan. Sementara menyelamatkan mereka menimbulkan kecurigaan menggunakan taktik kota kosong. Ini adalah taktik perang klasik, memadukan kebenaran dan kebohongan. Semakin aneh reaksiku, dia akan semakin bingung dan semakin kecil kemungkinannya untuk bertindak. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Semakin lama dia menunggu, semakin besar kekuatan kita di Tianyi. Dia akan bertindak, dan dengan para ahli, dengan cara tercepat dan tersulit. Tuan rumah berpikir, Steward Zuo telah mengincar para ahli itu sejak awal. Aku sangat ingin melihat balasan apa yang dimiliki Kaisar, karena sekarang dia tahu Sanzi muda bersamaku. Mata Zuo Fan seperti jurang yang dalam. Bab 483, Harimau, Serigala, dan Ular. Ayah, apa sebenarnya yang dipikirkan Zuo Fan? Seseorang membobol pertahanannya namun dia hanya berdiri di sana untuk menonton. Dia meremehkan kita. Tuoba Liu Feng menunjuk ke arah tuan rumah dengan tatapan aneh. Tuoba Tishan mengerutkan kening, apakah susunan itu asli atau tidak? Apakah dia mengulur waktu? Tindakannya membingungkan dan sulit dimengerti. Liu Feng, ikut aku menemui para tetua. Tuoba Tishan berbicara. Tuoba Liu Feng menangis, secepat ini. Bukankah itu kartu truf kita? Kecepatan adalah hal terpenting dalam perang. Tuoba Tishan berjalan dan Tuoba Liu Feng bergegas mengejarnya. Keduanya tiba di sebuah tenda ketika mereka mendengar suara yang tidak menyenangkan. Lianer, kamu memiliki konstitusi yang bagus dan bagus.
Begitu muda namun begitu mampu dalam menjinakkan binatang buas. 2 tahun di bawah pengawasanku dan kamu bahkan akan melampauiku, hehehe. Saya berterima kasih, Penatuasi, atas kata-kata baik Anda, tetapi saya tidak tega meninggalkan keluarga saya, kata Lianer dengan susah payah. Suara lain memotongnya, Komandan Tuba tidak akan menghalangi masa depan cemerlang Lianer. Tuoba Tishan sangat marah, orang bodoh itu baru saja berhubungan dengan putriku. Tuoba Liu Feng juga sama kesalnya. Namun mereka berdua menahan amarahnya saat mereka masuk. Komandan, Tuan Muda. 8 pengawas serigala membungkuk, meski sama marahnya. Sementara di atas kursi utama terdapat 3 kursi berukuran ekstra lebar, ditempati oleh para pria bertelanjang dada yang memperlihatkan otot-ototnya. Seorang pria memiliki rambut hitam halus, dengan alis besar dan mata besar. Di dadanya ada seekor harimau besar dan ganas. Ayah dan anak itu membungkuk, Penatuahu. Di sebelah kanannya ada seorang tetua berjanggut dengan mata sipit dan alis berkerut, namun dia mengeluarkan tatapan hijau yang menakutkan, menimbulkan rasa takut. Di dadanya ada serigala kudis. Penatua Lang. Keduanya membungkuk lagi. Yang terakhir berwajah seram, berkumis tang, dan bermata vulgar. Tangannya membelai tangan lembut Tuba Lianer sambil menunjukkan ekspresi puas. Di dadanya ada seekor ular beludak dengan mata buas. Ayah dan anak itu mengepalkan tangan mereka dan membungkuk, Elder C. Hahaha, Komandan Tuba. Penatua dia tidak pernah menarik tangannya. Lianer tidak bisa mengambil kembali miliknya meskipun dia menginginkannya. Dia memanfaatkan putri komandan di siang hari bolong. Lagi pula ketiganya tidak pernah terlalu peduli padanya. Tutor kerajaan melihat Tuoba Tishan di ambang ledakan. Saudara Tishan, apakah Anda datang untuk meminta para tetua turun tangan? Ya. Tuoba Tishan menangkupkan tangannya. Sesepuh, tolong hancurkan susunan kota dan bantu pasukanku memasuki kota Wingeze. Ketiga tetua itu mendengus. Penatuasi masih memegang tangan yang sangat bagus itu. Komandan Tuba, saya pikir sudah saya katakan, kami adalah ahli tahap etiril, bukan prajurit Anda. Memecah arai adalah tugas Anda. Kami di sini hanya untuk menangani pakar tak terduga yang mungkin muncul. Tetua lainnya mengangguk. Bajingan sombong, menghancurkan pertahanan bukanlah tugasmu, tapi memukul gadis kecilku adalah tugasmu. Tuoba Tishan marah. 8 pengawas serigala melotot karena haus darah. Tapi para tetua tidak peduli pada dunia. Pakar Radiant State bisa menilai mereka dan tetap tidak menghasilkan apa-apa. Han Timo menengahi, sesepuh, ini melibatkan Tianyu yang memberi kita 1/10 dari tanahnya, yang kaya akan tambang roh, yang menarik bagi sekte penjinak binatang. Dengan susunan yang terpasang, serangan Komandan Tuba akan sia-sia dan semakin lama waktu berlalu, serangannya akan semakin yang berujung pada kekalahan. Ketika Anda kembali ke sekte, akan sulit untuk menjelaskannya. Guru kerajaan, apakah itu sebuah ancaman? Penatuahu melotot. Han Timo melambai, saya tidak akan pernah. Itu hanya kesimpulan saya. Semakin lama waktu yang kita habiskan, semakin besar kemungkinan 3 sekte penjaga Tianyu mendengar hal ini. Ini akan menghancurkan kredit mudah yang akan diterima oleh para tetua dan kembali dengan tangan kosong. Aku tidak tega melihatnya. Ketiganya akhirnya mengubah ekspresi. Penatuahulah yang mengangguk, guru kerajaan, Anda memiliki pemikiran yang baik. Kalau begitu, sebaiknya kita segera menyelesaikannya. Ular cabul, Jekal, ayo pergi. Kita akan punya banyak waktu untuk bersenang-senang ketika kita mendapatkan tanah Tianyu. Penatuahu pergi. Penatua Lang dengan cepat berada di belakang sementara Penatuasi menghela nafas putusnya dengan tangan Lianer. Meskipun tidak lupa untuk memberikan Lianer sekali lagi, penuh dengan janji yang tidak dapat disebutkan, Lianer, aku ingin kamu menjadi muridku, hai. Ketiganya meninggalkan tenda. Tuoba Tishan gemetar karena marah. Zalahan meraung, kamu menyebut para tetua sekte penjinak binatang itu. Itu hanya lelucon. Lianer terisak dalam diam, dengan Tuoba Liu Feng memeluknya. Han Timo menghela nafas, saudara Tishan, ayolah, kamu paling tahu tentang menaklukkan kota. Pengalaman Anda diperlukan.
8 pengawas serigala harus datang juga. Menaklukkan. Bagaimana saya bisa mengatakan hal itu ketika saya begitu tidak berdaya, sebagai komandan Quan Rong, bahkan untuk melindungi putri saya sendiri. Tuoba Tishan menggerutu. Han Timo menghela nafas, tidak ada cara untuk mengetahui bahwa mereka akan mengirim orang-orang kekanak-kanakan ini ketika kami meminta bantuan dari sekte penjinak binatang. Hu Xiongmeng, Lang Chanbao dan Si Ying Sai adalah sekutu terburuk yang pernah ada. Saya mendengar Yin dia bahkan memiliki keterampilan berpasangan, merampas Yin mereka yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Tishan, bahaya akan datang sekarang karena dia mengincar putrimu. Saya menyarankan Anda untuk membawanya ke tempat lain, di mana dia tidak dapat menemukannya. Tuoba Tishan memandang Lianer dengan cemas. Lianer gugup, melihatnya tersesat. Han Timo, Yang Mulia Putra Mahkota, telah meminta Lianer tahun lalu. Jika saya setuju, Tuoba Tishan ragu-ragu, Yin dia itu tidak akan berani mengambil tindakan terhadap wanita Putra Mahkota. Han Timo mengangguk, tetapi Yang Mulia penuh nafsu dan ceroboh. Tidak akan ada jalan keluar dari ini. Setidaknya Lianer akan aman. Ketika Yin seorang gadis dirampok, nyawanya akan ikut hilang. Tuoba Tishan menghela nafas. Lianer patah hati, dengan air mata mengalir di pipinya mengetahui nasibnya yang mustahil. Pindah ke para tetua yang terbang ke kota Wingeze, mereka menunjukkan ejekan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 500 susunan yang bersinar di awan di atas. Hehehe, apakah ini yang membuat Tuoba Tishan begitu gelisah? Sekejap saja dari kami dan semuanya akan berakhir. Penatua Hu tertawa, orang tua bodoh itu pasti takut mengambil terlalu banyak kerugian untuk dikirimkan kepada kami. Meng Hu, langsung saja. Penatua Lang mempercepatnya, kalau begitu, saya akan melakukannya, karena semua orang tahu bahwa Arai di bawah kelas 7 tidak ada gunanya, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap para ahli tahap ethereal. Melanggar susunan ini sangatlah mudah. Saat dia bergerak, sebuah suara datang. Komandan Tuba mengirimmu. Tidak ada gunanya dengan susunan aneh ini. Anda hanya dapat melakukannya dengan paksa. Seorang lelaki tua berkata, menganggap mereka sebagai sekutu. Geng Zuofan juga mendengarnya. Mereka tersentak, memperhatikan ketiga tetua itu. Mereka pasti sangat kuat untuk bisa mendekat hingga kita tidak menyadarinya, kata nenek. Zuofan mengerutkan kening, para ahli ada di sini. Penatua Lang mendengus ke arah orang-orang tua itu dan mengibaskan angin biru. Zuofan menyaksikan kabut jatuh ke tanah dengan mata kosong. Penghancuran jiwa, ahli tahap ethereal. Zuofan berteriak. Bab 484 mengulur-ulur waktu. Pakar panggung ethereal, tuan rumah menangis. Tianyu belum pernah melihat ahli panggung ethereal seperti itu dalam sejarahnya, sampai Liu Jingtian. Namun menemukan mereka bertiga di satu tempat membuat mereka semua terkejut. Zuofan tahu konflik ini pasti akan mengarah pada hal ini. Nenek, tolong hubungi Penatua Li dan pasangannya. Aku akan menghentikan mereka. Stuart Zuo, tidak bisakah semua susunan ini menghentikan mereka? Kenapa kamu harus pergi sendiri? Nenek bertanya. Suara Kabung memberikan jawabannya. Gelombang sederhana dari lengan Elder Lang membuat semua susunan kedap air hancur. Para tuan rumah tercengang, tidak menatap apapun. Susunannya bahkan tidak sebanding dengan penghalang jalan bagi para ahli tahap ethereal. Zuofan berkeringat, apakah itu menjawabmu? Ada pepatah, di bawah kelas 7, semuanya halus. Tidak ada susunan di bawah kelas 7 yang dapat menahan ahli tahap ethereal. Tuan rumah menatap kosong ke arah Zuofan, pikiran mereka masih mengikuti kenyataan. Untuk apa kamu melihatku? Tangkap para tetua. Zuofan menggonggong dan mereka menembak ke Gunung Blackwing. Melawan para ahli tahap ethereal, Li Jingtian adalah satu-satunya yang bisa melawan mereka. Penatua Lang mengejek mereka, 3 semut surga yang mendalam, mencoba merangkak pergi. Pikirkan lagi. Dia menjentikkan lagi tepat saat Zuofan memblokirnya. Penatua Lang terkejut sesaat di sana, begitu pula yang lainnya. Satu-satunya penggarap surga mendalam yang mereka lihat adalah tipe orang yang melarikan diri saat melihat mereka.
Pengecualian ini membuat mereka tersesat. Penatualang tersendat di tengah serangan. Tuoba Tishan datang, memimpin pasukannya dengan jatuhnya susunan ketika dia menemukan pemandangan ini. Mereka sama terkejutnya. Itu Zuofan. Apa yang dilakukan Marsal baru ini, menghentikan orang-orang tua, ingin mati. Zalahan berseru. Itu adalah reaksi bulat di wajah semua orang. Hanya veteran Tuoba Tishan yang memiliki firasat buruk dari nalurinya yang terasah melalui pertumpahan darah selama beberapa dekade. Nak, apakah kamu tahu siapa kami? Penatualang mendengus. Zuofan mengejek, bagaimana saya bisa tahu? Kamu tidak memberitahuku. Dan jangan lupa, menurutmu siapakah yang berani menghancurkan 500 susunanku? Hahaha, hanya orang bodoh yang akan menghalangiku. Penatualang terkekeh. Zalahan bingung, bukankah orang ini selalu pintar? Bahkan tanpa mengetahui cara mengidentifikasi ahli panggung ethereal dari kerumunan, demonstrasi tersebut cukup jelas untuk membuat perbedaan. Dia seharusnya sedang berlari sekarang. Yang lain juga menganggap Zuofan idiot. Hanya segelintir orang, termasuk Tuoba Tishan, yang merasakan sesuatu yang aneh. Kalau begitu, angkat telingamu yang bodoh, kami adalah ahli tahap ethereal. Penatualang menjulurkan dagunya dengan keyakinan tak terbatas. Menurut perhitungannya, anak itu sekarang harusnya mengotori celananya dan meratap ketakutan. Bagaimanapun, Ethereal Stage adalah puncak kekuatan di wilayah barat. Dan dia, dengan sifat serigalanya, suka sekali mempermainkan makanannya. Pertama-tama masukkan rasa takut ke dalam hati mereka, lalu kejar mereka dengan cara paling kejam yang bisa dibayangkan. Zuofan tidak mau bermain bola. Satu-satunya raut wajahnya yang panjang, pakar panggung ethereal, apa itu? Saya hanya mendengar ahli Radiant Stage sebagai yang terkuat. Tianyu hanya memiliki ahli Radiant Stage juga. Tujuan hidup saya adalah mencapainya dan menjadi yang terbaik di dunia. Penatualang merasa ingin berbicara dengan tembok. Ketidaktahuan anak ini sungguh mengejutkan, menjadikan Radiant Stage sebagai puncak kultivasi. Dari klan mana dia berasal? Betapa menyedihkan bahwa mereka hanya tahu sedikit tentang dunia. Rencananya untuk bertindak keras menjadi sia-sia karena penonton terlalu bodoh untuk mengakui kehebatannya. Penatualang mengepalkan tinjunya untuk menghilangkan pemandangan buruk ini. Namun, dia tidak bisa membiarkan orang bodoh itu mati tanpa mengetahui barang curiannya. Itu tidak bermoral. Maka, iblis dalam dirinya berlipat ganda dengan memberinya seluk-beluk Ethereal Stage dengan sangat sabar. Nak, Ethereal Stage adalah level di luar Radiant Stage. Bahkan 100 ahli Radiant Stage tidak bisa mengalahkan satu pun. Oh, jadi begitu. Itu membuatmu lebih hebat dari para ahli Radiant Stage. Zuofan menganggukkan kepalanya, tercerahkan. Penatualang tertawa kecil dengan bangga. Sekarang dia tahu cara mengenali kehebatan, selanjutnya adalah rasa takut. Setelah dia lari, kami akan memburunya, hai. Namun Zuofan tidak memiliki niat seperti itu, selalu tenang dan membingungkan. Nak, apa kamu tidak tahu kehebatan kami? Penatualang berkedip. Zuofan mengangguk, tentu saja, Anda adalah ahli tahap ethereal, mampu mengalahkan 100 ahli tahap radiant, bukan? Anda sudah mengatakan itu. Jangan bilang kamu lupa. Apakah kepikunan sudah mulai terjadi? Penatualang tersedak oleh kata-katanya dan meledak, mengapa kamu tidak lari ketakutan? Di mana kengeriannya, kepanikannya? Kenapa celanamu masih kering? Karena melihat ke belakang untuk melihat tuan rumah pergi, Zuofan mencibir, karena aku tidak bisa membiarkanmu lewat. Katakan apa? Ketiganya menangis. Saat ahli panggung Radiant menjadi halus, jiwanya mencapai pencerahan, bebas dari ikatan dunia, menghancurkan apapun di bawah kelas 7. Zuofan menggelengkan kepalanya, nadanya sinis, aku tahu begitu kamu menghancurkan susunanku, betapa kuatnya kamu. Aku hanya berpura-pura, bertindak bodoh dengan menarik rantaimu. Bagaimana lagi teman-teman lamaku itu bisa kabur? Sungguh sial sekali aku terjebak bersama kalian, 3 orang tolol yang bermain 20 pertanyaan. Lianer terkikik dan yang lainnya terkekeh. Yang lama adalah pembantu mereka,
tapi mereka tidak mendapatkan rasa hormat dari tentara Tuba sedikit pun. Sungguh membuat mereka bersemangat melihat mereka dipermainkan oleh seorang anak kecil. Tuoba Tishan mengangguk, Dugu tua membuat pilihan yang tepat, berani dan cerdas, terhormat dan mulia. Dia adalah pilihan terbaik untuk menjadi marsekal tentara Dugu. Dan lagi, Tuoba Tishan mengerutkan kening. Kotoran busuk, kamu berani mempermainkanku. Penatualang menggerutu sambil menamparkan. Udara keji berkumpul di sekitar tangannya dan telapak tangan sederhana itu berubah menjadi serigala buas, memasuki Zuo Fan. Dengan sakit kepala yang hebat, jiwanya terasa digerogoti, pikirannya memudar. Itu adalah keuntungan mencapai tahap ethereal, kehancuran jiwa. Radiant State dapat melancarkan serangan jiwa, sedangkan Ethereal State melangkah lebih jauh, menjadikannya terwujud dan bahkan berubah menjadi roh. Ambil contoh Penatualang, jiwanya berubah menjadi serigala. Itu akan memasuki target dan memakan jiwanya. Bam! Zuo Fan menghantam tembok kota dan terkubur di bawah reruntuhan. Penatualang mencoretnya, lalu berbalik, semut surgawi yang lemah berani mempermainkan kita. Ahehehem, dia hanya mempermainkanmu. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Fierce Tiger minta diri. Ular cabul mengangguk. Dengan bagaimana seorang ahli tahap ethereal ditipu oleh anak anjing surga yang mendalam, dia tidak punya kehormatan lagi untuk menghadapi dunia. Jalan keluar terbaiknya adalah menjadikan serigala lumpuh itu menjadi orang yang lemah lembut. Penatualang terdiam menyadari betapa tidak terhormatnya mereka. Seperti kamu melihat tindakan anak itu mengulur-ulur waktu. Tapi bukankah kita semua tertarik? Kamu tidak lebih baik. Betapa kekanak-kanakan. Aduh, ini kedua kalinya dalam hidupku aku berduka atas kematian musuhku. Tuoba Tishan menghela nafas, yang pertama adalah Dugu tua. Dan ketika saya memikirkan Zuo Fan sebagai musuh saya berikutnya, dia akan menemui ajalnya bahkan sebelum kami dapat menguji diri kami sendiri. Pahlawan selalu mati muda. Kemenangan ini tidak memberi saya kegembiraan. Yang lainnya mengangguk. Bahkan sebagai musuh mereka, Zuo Fan telah mendapatkan rasa hormat mereka. Tuba Lianer menghela nafas, mengingat pertemuan pertama mereka yang menyenangkan, dan tersentuh oleh kesedihan. Dia memang menyelamatkanku sekali, kurasa. Reruntuhannya menyala dengan kilatan biru. Bab 485, melawan pakar panggung ethereal. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatualang menatap puing-puing dengan keterkejutan yang nyata. Mengapa saya masih merasakan kekuatan hidup darinya? Apakah dia selamat? Para tetua lainnya menirukan keterkejutannya. Ledakan. Zuo Fan membuka sayapnya dan melesat ke langit. Dia memiliki nyala api biru yang melayang di dahinya. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan Elder Lang? Zalahan menyangkal. Seorang ahli tahap ethereal yang menggunakan penghancuran jiwa pada seorang penggarap surga yang mendalam sama saja dengan membasmi serangga, sebuah pembunuhan yang berlebihan. Namun untuk bertahan dari pukulan dahsyat seperti itu, Zuo Fan membuat semua orang terlihat aneh. Bahkan para tetua menganggapnya aneh. Terengah-engah, Zuo Fan mengeluarkan darah dari mulutnya, meskipun nyala api biru semakin besar. Menjangkau untuk merasakan panasnya, Zuo Fan bersukacita. Api biru adalah penjaga jiwanya. Penatualang memicingkan matanya dan berkata, Fierce Tiger, ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Dia mengambil telapak tanganku namun yang dia dapatkan hanyalah luka daging. Itu tidak masuk akal. Penatuahu memberanikan diri, dia harus memiliki senjata spiritual jiwa atau harta iblis. Itulah satu-satunya penjelasan. Api menyala di mata Penatuahu dan Penatuasi, penampilan mereka penuh dengan keserakahan. Harta jiwa sama langkanya dengan gigi ayam, bahkan bagi para ahli tahap ethereal. Penatuahu telah kehilangan haus darahnya, sekarang berubah menjadi nafsu akan kekayaan. Zuo Fan, membacanya seperti buku terbuka, membuat tanda diam-diam. Surga retak melolong. Penatualang langsung melanjutkan pengejaran, melepaskan gambar serigala besar di sekelilingnya yang menerkam Zuo Fan saat dia menembak ke depan dengan telapak tangannya.
Dia melepaskan seluruh kekuatan jiwanya dengan seni bela diri jiwa. Pembunuhan berlebihan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang ahli tahap ethereal menggunakan seni bela diri pada seorang kultivator surga mendalam yang kecil. Itu menunjukkan bahwa Penatua tidak peduli apapun selain langsung membunuh buruannya, bahkan melepaskan statusnya, untuk mendapatkan harta karun itu sesegera mungkin. Semua harta karun di dunia tidak akan melindungi Zulfan kali ini, memberinya perjalanan satu arah ke bawah. Penatuahu dan Penatua dia mendengus. Suasana hati pihak Tuobatishan sedang berat, bahkan Lianer menunjukkan kekhawatiran. Tanda Zulfan selesai saat dia berteriak, langkah ketiga Right Style, modifikasi pekikan Natural Dragon, Kun Phoenix Lightning. Jeritan. Teriakan nyaring mengumumkan kemunculan seekor burung yang aneh dan sangat besar. Tercakup dalam api biru dan petir ungu menyambar tubuhnya, ia bahkan mendapat ruang untuk melengkung. Zulfan menggunakan ciri-ciri dua binatang suci dalam melepaskan gerakan baru ini, yang berspesialisasi dalam jiwa. Api biru adalah permata dalam memurnikan jiwa sedangkan petir ungu adalah kebalikannya, merajalela dan buas dalam kekuatan penghancurnya yang mematikan. Zulfan yakin langkahnya dapat membantunya bertahan melawan ahli panggung ethereal. Benda apa itu? Penatua bergidik. Suara mendesing. Burung aneh itu menembak langsung ke arah serigala sebelum dia sempat bereaksi. Bam! Dampaknya, burung itu berhamburan dan Zulfan meludahkan darah. Dia mengalami sakit kepala yang mematikan sementara nyala api biru menyala lebih panas. Namun bintik-bintik biru yang tersebar menempel pada serigala, membuatnya melolong kesakitan. Petir ungu melesat seperti ular menembusnya, membuat ratusan lubang dan menghancurkan sisanya. Penatua gemetar, melongo melihat hal yang mustahil menjadi mungkin ketika darah merembes dari mulutnya. Lalu datanglah dunia yang penuh luka, rasa sakit yang membakar menjalar ke kepalanya. Jekal, teman-temannya beralih dari dia ke Zulfan yang lemah, setelah kehilangan rasa jijik mereka. Seorang kultivator surga yang mendalam dan seorang ahli tahap ethereal saling berhadapan. Hasil, pakar ethereal state terluka parah. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seni bela diri jiwa yang digunakan, tidak ada yang bisa menjembatani kesenjangan di antara mereka. Itu tidak masuk akal sama sekali. Para tetua terkesima dan pihak Tuobatishan tercengang. Mereka telah mengabaikan Zulfan dalam serangan terakhir, tetapi anak licik itu tidak hanya melawan balik Penatua tetapi juga memberinya pukulan yang tidak akan segera dia lupakan. Mata mereka menunjukkan kengerian yang tak terkatakan saat menyaksikan kekejian ini. Apakah dia manusia berdarah? Zulfan menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Dia memiliki satu orang yang mampu meningkatkan kemampuan Elder dengan gerakan itu, tetapi tidak dapat disangkal lagi, jarak mereka terlalu besar. Dia mengambil seni bela diri penghancur jiwa itu dan hidup, tapi dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, hampir hancur. Serangan biasa akan membunuhnya pada saat ini. Dia berada dalam bahaya terburuk dalam hidupnya. Penatua menanggung rasa sakit jiwa dan meskipun ada luka jiwa yang dia alami, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keadaan genting Zulfan. Namun hal itu membawa beban yang jauh lebih berat, penghinaan terbesar dalam hidupnya. Bajingan busuk, aku akan membunuhmu. Penatua meludah dengan gigi terkatup, menginjak ke arahnya. Setiap langkah mengguncang bumi. Penatua mengingatkan, Jekal, dia berada pada tahap terakhirnya. Serangan jiwa lain akan menghabisinya. Aku tahu itu, tapi aku tidak akan memberinya kepuasan dengan kematian yang cepat. Penatua menjentikkan dan angin biru bertiup ke arah Zulfan. Badai yang datang melolong seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ia lebih dari sekedar angin, namun menjadi segerombolan serigala seukuran ibu jari, mencakar mangsanya. Seni bela diri tingkat tinggi, Devouring Wolfpack. Aku akan merobek jiwamu sedikit demi sedikit agar kamu merasakan siksaan yang tak terkatakan. Penatua meraung. Lianer menutup mulutnya sambil menangis. Sisanya mengeluh. Zulfan adalah pejuang yang tak tertandingi di generasinya.
Alih-alih dihormati, dia malah menemui kematian yang kejam. Zuo Fan gemetar, pikirannya melayang sejauh 1 mil per menit. Mungkin Sif akan berhasil, tapi serangan jiwa tidak memberinya ruang untuk bergerak. Saat itulah terdengar teriakan. Naga iblis melonjak, mengaum. Dengan gemuruh, seekor naga hitam muncul di sekitar Zuo Fan mengusir badai serigala itu. Penatua Lang melangkah mundur, memperhatikan pria mengesankan yang melindungi Zuo Fan dan mengeluarkan energi hitam. Elderly, butuh waktu cukup lama. Zuo Fan menyeringai. Steward Zuo, maafkan keterlambatan ini. Li Jingtian melihat kondisinya yang melemah dan mengalihkan pandangan merahnya ke arah Penatua Lang. Apakah kamu menyakiti Steward Zuo? Aku akan mencabik-cabikmu. Li Jingtian berteriak. Penatua Lang mengejek, Anda baru saja memasuki tahap ethereal. Kamu baru saja memfokuskan jiwamu untuk bisa membawakan nada itu bersamaku, dasar blak-blakan. Satu-satunya alasan kamu mendorongku kembali adalah karena aku terluka. Jadilah anak baik dan enyahlah. Akan sangat disayangkan jika serangan nyasar menghabisimu. Itu akan membuat pencapaian tahap ethereal menjadi sia-sia. Hahaha, Penatua Li, lihat itu. Mereka berada di tahap ethereal namun otak mereka sedang kacau, terutama janggut putih dengan jiwa serigalanya. Dia mengambil kuenya. Di sini kita sedang berperang dan orang dungu membocorkan kondisinya. Dia lebih berharga sebagai musuh daripada sekutu. Zuo Fan penuh dengan penghinaan. Penatua Hu dan Penatua dia mengelototi Penatua Lang. Mereka harus mengakui, anak itu benar. Hah. Lianer terkikik lagi sementara yang lain tersenyum dan mengangguk. Di saat genting ini, Zuo Fan tetap tenang seperti seorang marsal dan pahlawan sejati. Hanya wajah Penatua Lang yang semakin panas dengan setiap pukulan, hampir meletus. Bersambung.